Ya, Asa, Kang Asa. Kang Asa ini kalau boleh jujur nih partner saya, sahabat saya dulu di Forum Indonesia Muda ya, beliau ketua angkatan saya di Forum Indonesia Muda angkatan 20 ya. Dan beliau juga dulu pernah menjabat di bidang kaderisasi YPM Salman gitu, dan sekarang beliau aktif di sebuah startup yang bergerak di bidang keluarga ya, parenting dan keluarga, namanya uh, farm 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 ya, Farm Indonesia gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu bisa cek nanti di websitenya, udah banyak banget tuh. Terakhir sih ada diskon ya, yang katanya diskonnya lebih murah dibandingin Spotify gitu ya harganya, dibanding langganan Spotify 1 tahun. Nah, teman-teman mungkin bisa tuh berlangganan tersebut gitu. Nah, oh ya, sebelum masuk ke, oh iya benar, satu lagi, beliau juga founder dari Family Hour. Nah, Family Hour ini intinya sebuah komunitas ya, Kang, yang terbentuk juga berkat Forum Indonesia Muda, yang isinya juga baik teman-teman saya dari Forum Indonesia Muda. Jadi Family Hour ini adalah komunitas yang bergerak di bidang keluarga juga, gitu ya, tentang parenting dan keluarga. Nah, ini juga sudah baik banget webinarnya sejak 2018 sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu bisa mulai follow Instagram dari Family Hour, dan Instagram saya dan Kang Asa gitu juga, jangan lupa ya, nanti di follow setelah ini gitu. Oh ya, sebelum masuk ke pematerian, mungkin saya mau membacakan sedikit bahwa Ahlan Ramadan tahun ini bisa terselenggara oleh bantuan dari beberapa sponsor kami, yaitu yang pertama dari Darul Hikam, gitu, yang kedua dari Gumun. Gitu. Selain itu, pada tahun ini kami juga membuka wakaf untuk 1.000 masjid. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan, menyisihkan sedikit hartanya untuk kita membangun masjid, bisa banget nih untuk mengirimkan sedikit donasinya ke apa ya, aduh nggak baca. Nah, itu dia. Nah, bisa mengirimkan donasinya ke Bank Syariah Indonesia ya, dengan nomor rekening berikut, dan kode uniknya 021 di belakangnya ya. Jadi misalkan teman-teman mengirimkan 500 juta, nah di belakangnya masukin 021, 500 juta, 500000021 belakangnya gitu ya. Gitu, jangan lupa nanti biar kedetek sama kaminya gitu teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah tidak sabar nih, apalagi yang senang membahas tentang keluarga, nah ini nggak usah lama-lama lagi ya, kita sambut pada Kang Asa. Nah, pada Kang Asa dipersilahkan, Kang, mangga. Ya, uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua di sini. Akang moderator, Kang Haki. Assalamualaikum Kang Haki. Waalaikumsalam, Kang Asa. Alhamdulillah. Iya. Sehat Kang Haki? Alhamdulillah sehat, Kang. Kang Asa gimana, Kang? Alhamdulillah sehat juga. Ya, selamat datang juga teman-teman semua di acara Ngabuburit sore hari ini bersama teman-teman dari Ahlan Ramadan. Senang banget rasanya Asa di sore hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua untuk mungkin sedikit sharing terkait hal-hal seputar pernikahan yang bisa jadi nggak banyak di-review atau nggak banyak disampaikan oleh pemateri-pemateri di luar sana. Nah, kenapa kok Asa bisa bilang seperti itu? Karena ya mungkin sejak tingkat 2 ya, Asa udah terjun ke dunia pranikah, ke dunia parenting juga dan semacamnya. Rata-rata materi pranikah itu nggak ngebahas hal-hal yang nanti aku sebutin di sini. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa nanti mengikuti ya selama 1 jam ke depan, apa aja sih emang yang perlu dibahas dalam kegiatan sore hari ini, apa aja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan tahun depan bersama dengan pasangan masing-masing. Nah, insya Allah di kegiatan sore hari ini bukan forum untuk ngajak teman-teman semua ngebet nikah, bukan gitu. Jadi santai aja. Kita di sini nggak bakalan ikut kajian yang kering banget gitu ya. Kering itu gimana sih bahasa Indonesianya? Ya itulah pokoknya ya. Kemudian nggak juga bakalan di sini asa ngebully teman-teman yang jomblo. Insya Allah di sini tidak ada jomblo shaming. Jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan sehari-hari dengan lebih nyaman insya Allah ya. Ya, tanpa menunggu lama di sini Asa izin share screen ya teman-teman semua. Semoga nanti share screen-nya aman-aman saja. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat teman-teman semua? Kelihatan, Kang. Udah ya, Alhamdulillah. Oke. Ya, teman-teman ini sayang Allah. Jadi kalau share screen-nya udah terlihat di sini, sebelum kita ikut kegiatan materi, ada beberapa hal nih yang pengen Asa sampaikan ke teman-teman semua. Nah, yang pertama,
teman-teman silahkan kalau misalnya mau lebih enak gitu ya, imersif belajarnya, teman-teman bisa nih bikin split full screen ya, antara screen materi sama screen pematerinya, biar tahu lagi ngobrol sama siapa. Barangkali kalau ngeliatin PPT doang itu membosankan ya biasanya ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita punya akad belajar selama 1 jam ke depan. Apa tuh akad belajarnya Kang Asa? Simple aja. Teman-teman di sini jangan takut buat responsif ya. Nanti kalau misalnya Asa bertanya apapun itu, teman-teman boleh langsung komen di chat gitu ya. Teman-teman juga boleh menggunakan fitur reaction di sini. Nah, kenapa kita akan menggunakan fitur reaction? Karena nanti selama 1 jam ke depan akan ada beberapa polling dan hal-hal yang saya pengen tahu nih tanggapan teman-teman kayak gimana terhadap hal ini lewat reaction. Kayak gitu ya. Oke, tanpa menunggu lama, teman-teman udah siap dengan kegiatan sore hari ini? Kalau udah siap, silahkan kasih jempolnya deh coba. Pada bisa nggak nih pakai jempol? Oh, bisa ya? Oke, udah pada paham berarti caranya di sini. Alhamdulillah, teman-teman milenial semua sudah paham dengan teknologi. Masya Allah. Oke, kita langsung masuk ke materi yang akan disampaikan sore hari ini. Ya, teman-teman, jadi materi yang sama ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya dalam kegiatan bersama TM Karir bersama Kang Isal ya, Kepala Sekolah Ahlan Ramadan. Tapi insya Allah di sore hari ini akan ada beberapa hal yang Asa tambahkan dan lengkapi ya biar teman-teman semakin mengenali lebih jauh gimana sebenarnya langkah strategis kita mempersiapkan agar tahun depan kita bisa berpuasa nggak sendiri lagi. Kayak gitu. Ya ini cuma judul apa namanya ya? Judul gimmick aja meren ya. Tapi materinya insya Allah fokusnya bukan ke tahun depan kita punya pasangan hidup kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin sedikit perkenalan lagi, tadi sudah dikenalkan juga oleh Kang Haki di sini terkait siapa saya. Jadi kalau saya lihat KTP, nama saya Asa Hizid Al-Murabi. Kemudian saat ini teman-teman saya bisnis di Maha Konveksi, itu konveksi pakaian-pakaian, khusus mahasiswa, rata-rata kliennya mahasiswa. Kemudian yang kedua tadi bikin komunitas Family Hour Indonesia, kemudian saat ini menjadi strategi partnership spesialis di FAMI Indonesia. Nah teman-teman, terkait pengalaman pribadi dalam hal ini, mungkin salah satu hal yang bisa saya sebutkan di sini, biar kelihatan rada pakar gitu ya teman-teman ya. Ini emang siapa sih Ustadz Salim bukan, Ustadz Fazil Adim bukan, kok ngurusin pranikah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini meragukan. Alhamdulillah saya punya hobi teman-teman. Hobinya apa? Hobinya adalah menjadi Pak Comblang dari orang-orang yang sedang mencari jodoh. Dan alhamdulillahnya selama saya hidup sekarang ya sampai usia 26 tahun, sudah mensukseskan 9 pasangan. Jadi ini salah satu hobi saya, teman-teman. Jadi kenapa kok senang banget ngepak comblangin orang-orang di sini? Karena di sini kita punya potensi pahala yang besar ya menurut Asa di sini. Kita ngebantu orang lain itu menikah gitu ya, harapannya di sini niat kita kalau misalnya orang tersebut kemudian menikah, punya kehidupan, punya ibadah dan semacamnya, kita dapat jariahnya. Nah, itu motivasinya ya. Jadi semoga pengalaman ngepak comblangin 9 pasangan di sini bisa memperkaya wawasan teman-teman di sore hari ini. Dan perlu saya ingatkan, kegiatan Ahlan Ramadan ini bukan sekolah pranikah, teman-teman ya. Jadi ini kegiatan persiapkan bulan Ramadan dengan maksimal. Walaupun kemarin udah ada materi soal ta'aruf ya, alhamdulillah kita saling melengkapi materinya. Tapi di kesempatan sore hari ini kita nggak bakal ngebahas deep through gitu ya, terkait apa sih yang namanya pernikahan dan bagaimana proses menuju ke sana. Kita hanya akan membahas beberapa hal, poin-poin penting aja yang mungkin nggak bakalan teman-teman dapatkan di kegiatan yang lain. Nah, apa aja sih goals kita di kegiatan sore hari ini, teman-teman? Kalau teman-teman ikutan kegiatan sore hari ini dengan full, insya Allah kita akan sama-sama belajar 5 hal ini. Yang pertama, kita akan belajar memahami kompetisi pernikahan. Loh, apa itu kompetisi pernikahan? Nah, yang kedua, kita akan belajar bagaimana langkah mempersiapkan pernikahan, langkah strategisnya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya berlatih sebelum emang ada ya latihannya. Kemudian yang keempat, kita akan mengenal apa itu penggenap ikhtiar kita selama proses menuju pernikahan. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyikapi kegagalannya. Nah, teman-teman, di sini saya pengen polling dulu ke teman-teman semua ya. Di sini yang udah nikah boleh pakai jempol, yang belum pakai raise hand. Pengen tahu lebih banyak mana yang udah menikah sama yang belum. Coba, yang udah menikah, belum ada satupun. Oke, rata-rata belum di sini ya. Enggak apa-apa, barakallahu fiik teman-teman ya. Jadi berbanggalah menjadi jomblo kayak gitu. Oh, sudah ada yang menikah. Tepuk tangan ini tandanya apa ya? Tepuk tangan ini tandanya alam bisawab gitu ya.
Jadi rata-rata di sini ternyata belum menikah. Insya Allah ya kalau kayak gitu kegiatan sore hari ini berarti jadi lebih relate dengan aktivitas teman-teman semua saat ini. Ya, semoga Asa bisa menyampaikan materi ini dengan cukup baik untuk teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, di antara hal yang mungkin selama ini, sorry, oke, halo, suara saya kedengaran nggak teman-teman? Kedengeran, Masih Kak? kedengaran ya? Kedengeran, kedengeran. Sempat mati ini mikrofonnya. Iya. Jadi salah satu hal teman-teman yang mungkin pengen Asa angkat di sini terkait pernikahan adalah kompetisi. Kenapa kok Asa di sini nyebut pernikahan kompetisi? Padahal kan banyak orang berkata menikah itu bukan balapan, iya nggak? Ya, kalau teman-teman ikutan kegiatan pernikahan apapun, motivasi pernikahan apapun, quote dimanapun pasti bilang menikah itu bukan balapan, tapi soal persiapan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat quote ini, sama saya juga ngelihat ini di mana-mana, dan ternyata kalau Asa pribadi nggak cukup setuju dengan quote ini. Ya, jadi emang Asa orangnya rada suka apa ya, suka mempertanyakan berbagai macam hal gitu ya. Salah satunya ini, lah emang menikah bukan balapan ya, bukannya menikah itu kompetisi. Nah, itu benak Asa ketika Asa mendengar quote ini. Nah, teman-teman, bicara soal kompetisi, sebenarnya mungkin teman-teman disegri juga dengan apa yang Asa sampaikan ya. Wah, enggak, Kang. Masa sih pernikahan kompetisi bukannya kita nggak boleh ya balapan dalam pernikahan dan semacamnya. Harus persiapan dan semacamnya. Oke, biar teman-teman yakin sama argumen yang Asa berikan di sini ya, mari kita bedah di sini review dalil aklinya dan naklinya. Kenapa teman-teman perlu melihat pernikahan sebagai kompetisi? Biasanya mah orang bilang pernikahan nggak kompetisi, ini malah bikin teman-teman bilang pernikahan itu kompetisi ya. Ini bid'ah dolalah, jangan-jangan. Oke, teman-teman, dalil aklinya. Di sini aku pengen teman-teman seperti biasa bikin reaction juga ya, biar sekalian kita review bareng-bareng. Jangan-jangan premis yang Asa sampaikan salah nih gitu ya. Nah, kita coba bandingkan teman-teman antara kompetisi dan pernikahan. Ya, teman-teman udah lihat di sini ada 8 pertanyaan yang pengen saya minta teman-teman nanti kasih reaction untuk setiap pertanyaan. Yang pertama, teman-teman, di kompetisi itu ada tujuan atau sesuatu yang dikejar, piala dan semacamnya. Menurut teman-teman, di pernikahan itu ada yang dikejar nggak? Nah, kalau menurut teman-teman ada, silahkan kasih jempol, yang enggak tepuk tangan. Di pernikahan itu ada yang dikejar nggak sih? Apa yang teman-teman kejar ketika menikah? Sebentar, saya tidak bisa melihat. Oke, ada ya berarti yang dikejar ya ketika teman-teman itu pengen menikah. Entah yang dikejarnya adalah si Eta gitu ya, si Gelis dan si Kasep gitu, atau yang dikejarnya ibadah, wah gila, soleh-solehah ya teman-teman ahlan Ramadan, insya Allah semuanya buat ibadah, atau yang lainnya, tapi pasti ada sesuatu yang dikejar dan kompetisi juga ada yang dikejar, ya enggak? Oke, yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau lagi lomba nih, kemudian berhasil, senang nggak? Senang ya. Kemudian ketika teman-teman menikah gitu ya, kira-kira teman-teman berhasil nih menikah. Senang nggak ketika teman-teman berhasil menikah? Kalau senang silahkan pakai reaction apa konfeti. Oke. Oh, pada senang menikah ya. Ada yang nggak senang menikah nggak? Lebih senang menjomblo sampai akhir hayat mungkin di sini? Barangkali gitu ya. Ada yang punya passion, gua mah pengen jadi jomblo seumur hidup gitu ya. Oh enggak, ternyata di sini rata-rata bahagia berarti ya kalau berhasil menikah. Oke. Yang ketiga, kalau teman-teman gagal dalam kompetisi, biasanya tuh orang sedih ya di kompetisi gagal. Nah, kalau teman-teman dalam pernikahan, kemudian gagal. Gagalnya entah ditikung atau ditolak, sedih nggak? Kalau sedih silahkan kasih reaction apa ini orang ketawa terbahak-bahak. Kalau misalnya nggak sedih, silahkan teman-teman pakai reaction membara di sini ya. Oke. Oke, 7 orang, 8 orang, terus bertambah 9 orang pada bersedih ya. Oke, jadi memang rasanya ditikung itu sakit ya bagi semua orang di sini rata-rata ya. Oke, yang terakhir, yang keempat. Kalau misalnya teman-teman lomba itu ada persiapan nggak? Ada persiapannya, iya nggak ya? Kalau misalnya teman-teman mau lomba itu pasti ada persiapannya. Orang mau ikut lomba balapan sekalipun itu pasti pakai persiapan. Dan menikah itu perlu persiapan nggak? Kalau perlu persiapan jempol, kalau enggak tepuk tangan. Oke, ya kayaknya di sini Asa nggak bakalan nge-review satu persatu ya, karena bakal panjang. Tapi kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Di kompetisi, di kompetisi itu ada persiapannya.
Jadi balapan sekalipun dalam kompetisi itu ada persiapannya. Berarti quote sebelumnya nih teman-teman ya, yang bilang bahwa pernikahan bukan balapan, tapi itu penuh persiapan, sebenarnya salah, kayak gitu ya. Kenapa salahnya? Karena balapan sekalipun perlu persiapan. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Dalam kompetisi itu kita mengikuti kompetisi yang berbeda-beda gitu ya. Teman-teman ada yang ikutan lombanya balap lari, ada yang ikutan lombanya mungkin maraton, sama aja mungkin ya. Kemudian balapannya triathlon gitu ya. Balapan mungkin Mobile Mobile Legend juga ada lombanya sekarang gitu ya. Ada kompetisi yang berbeda-beda. Kemudian jurinya, kalau di pernikahan jurinya siapa? Orang tua gitu ya. Biasanya jurinya ini orang tua ya, yang ngegolin atau enggaknya orang tua biasanya. Kemudian kompetitor lain ada nggak? Ada, teman-teman sedang bersaing ya. Teman-teman itu pengen nikah sama si A, ada orang juga yang ngejar si A gitu ya. Teman-teman target si B, ada juga orang yang target si B. Teman-teman tuh sedang dalam kompetisi dengan orang lain. Yang kedelapan, ada peraturan dan ada syarat peserta. Peraturannya apa dalam pernikahan? Teman-teman kalau menikah harus misalnya sama yang muslim lagi gitu kan ya. Kemudian apa yang dicarinya? Pertama agamanya, kemudian yang lain-lainnya dan semacamnya. Ada syarat pesertanya. Syaratnya apa? Harus udah akil balik, harus apa namanya baah sudah sanggup mampu dan semacamnya kayak gitu kan ya. Ternyata ketika kita coba bedah teman-teman, apakah pernikahan itu kompetisi? Pernikahan itu banyak kesamaannya dengan kompetisi. Kalaupun ada satu hal yang nggak sama nih teman-teman ya, antara pernikahan dan kompetisi, menurut Asa yang nggak sama itu adalah garis startnya. Garis startnya beda-beda. Ada orang yang punya privilege lebih dalam mempersiapkan pernikahan. Orang tuanya tajir sultan gitu ya. Kemudian diliput sama TV nasional, datengin presiden itu ada privilege ya. Dan kita ini sebagai rakyat jelata yang bukan YouTuber tidak bisa memperoleh privilege seperti itu gitu ya. Kemudian ada orang yang ganteng, ada orang yang enggak. Dimana kalau orang enggak ganteng mah kerasannya hidup tuh dari level isi jadi hard tiba-tiba gitu ya. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Ya garis start kita pada kenyataannya di sini nggak sama. Kalau kompetisi itu sama kayak gitu ya, garis startnya sama. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini dalil aklinya. Kalau ternyata pernikahan itu mirip ya ternyata sama kompetisi. Oke, belum cukup yakin dengan hal ini, nggak akan asal. Pokoknya aku yakin kompetisi itu bukan sama kayak pernikahan. Oke, saya kasih dalil naklinya. Dalil naklinya apa? Walikul wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat gitu ya. Dan bagi tiap umat itu ada kiblatnya yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Pertanyaannya, pernikahan itu ibadah dan kebaikan bukan? Oke, pengen tahu di sini di chat. Menurut teman-teman pernikahan itu ibadah bukan? Kebaikan bukan? Atau jangan-jangan di sini ada yang melihat pernikahan bukan kebaikan? Iya, Kang. Oke. Hatur nuhun, kebaikan. Kalau yang namanya kebaikan, teman-teman, maka dalil ini nyambung sama setiap kebaikan yang kita lakukan. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dalam setiap kebaikan itu, prinsipnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini dalil naklinya. Betapa pernikahan itu ternyata adalah perlombaan kebaikan. Nah, tapi kembali ke tadi ya, ketika kita membandingkan sebelumnya, karena ini adalah perlombaan dan kompetisi, perlu persiapan. Orang ikutan kompetisi, Olimpiade, Asian Games, dan semacamnya, semua itu berlatih bertahun-tahun sebelumnya, belajar. Maka di sini yang perlu dibedakan adalah, teman-teman perlu bisa membedakan dengan jelas antara pernikahan yang kompetitif gitu ya, bersiap-siap, sama pernikahan yang terburu-buru, kayak gitu ya. Teman-teman misalnya bulan depan menikah, jadi dia bilang ke orang tua, mah, pak, aku pengen nikah bulan depan. Tapi teman-teman persiapannya udah 4 tahun sebelumnya, udah belajar ilmunya, bisnis biar dia punya duit dan semacamnya. Itu gak bisa disebut terburu-buru, walaupun bulan depan nikahnya. Namanya teman-teman sudah punya persiapan. Tapi kalau misalnya teman-teman persiapan aja belum, kemudian pengen nikah tahun ini, misalnya akhir tahun, tapi nggak punya persiapan apa-apa, bisa disebut itu persiapan pernikahan yang terburu-buru. Kayak gitu, teman-teman. Nah, karena kita tahu sekarang ya bahwa pernikahan itu ternyata sedikit banyak itu sama dengan kompetisi, yang mana kompetisi tadi kalau misalnya kita gagal sedih gitu ya, dan itu ada hal manusiawi yang muncul ketika kita itu sedang berkompetisi. Maka hal dasar yang perlu kita pahami itu bukan soal kompetisinya, tapi soal rizki. Rizki itu prinsipnya simpel. Kayak kata seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Amalanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Prinsip rizki itu sesimpel ini. Kalau kata Ustadz saya, seringkali ini kita ya selalu mengkhawatirkan apa yang sudah Allah jaminkan, tapi kita tidak mengkhawatirkan apa yang belum Allah jaminkan. Coba, apa yang sudah Allah jaminkan? Rizki. Yang belum Allah jaminkan apa? Kita masuk surga atau neraka. Nah, kita ini seringkali sebagai manusia lebih khawatir sama yang sudah Allah jaminkan daripada yang belum Allah jaminkan. Maka ketika teman-teman sedang mempersiapkan proses pernikahan di sini, yang perlu dipahami sejak awal adalah konsep rizki. Betapa rizki itu tidak akan pernah salah dalam memilih orang, tapi rizki itu perlu diikhtiarkan. Rizkinya orang yang pintar dan bekerja keras itu lebih banyak daripada rizkinya orang yang malas-malasan. Oke, nangkap sampai sini ya. Jadi teman-teman pahamilah konsep rezeki ini dengan benar, insya Allah insecure dan semacamnya di kemudian hari tidak akan menjadi hal-hal yang membuat masa muda teman-teman galau. Nah, bicara rizki, hal yang nggak lepas juga dari rizki ini adalah syukur. Biasanya kita ini ketika memandang rizki, itu kita lupa untuk mensyukuri rizki yang sudah kita punya sekarang. Syukur itu bicara seputar kualitas dan rasa, teman-teman. Bukan bicara soal kuantitas. Walaupun dalilnya, ketika kita bicara soal syukur dan bicara soal rizki, sebarang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan rizkinya, akan tambahkan karunia-Nya. Tapi kita ini suka membaca ayat ini itu tekstual, menganggapnya kalau kita bersyukur, kita akan dapatkan sesuatu dari Allah yang lebih. Kayak gitu ya. Kita bersyukur dapat harta, Allah tambahkan harta kita, gitu ya, yang kita apa namanya kepentingan kita ketika bersyukur kan gitu. Bersyukur karena kepentingan, Masya Allah gitu ya. Padahal bersyukur itu, apalagi memuji Allah di sini itu bukan tanpa sebab. Memuji Allah itu bisa kapanpun ya, bersyukur itu bisa kapanpun. Bersyukur itu bicara seputar kualitas dan rasa, dan syukur ini adalah value dasar yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim bahkan sebelum bicara seputar tauhid. Coba teman-teman kaji tuh Quran surat yang berbicara seputar Luqman, keluarga Luqman. Di awal-awalnya Luqman itu berbicara soal syukur terlebih dahulu, bukan bicara soal tauhid. Kenapa? Syukur ini yang membuat kita bisa mensyukuri nikmat tauhid. Dan syukur itu bicara soal kualitas dan rasa, teman-teman. Ketika kita ini bicara seputar syukur, kita tadi selalu fokusnya itu pada kuantitas, padahal syukur itu bicara kualitas. Orang itu misalnya bisa nih sekarang ya, kita memiliki berbagai macam hal. Kita ini punya harta banyak nih. Teman-teman misalnya punya, ya nggak perlu harta banyak sekalipun juga bisa ya jadi contoh. Teman-teman punya uang misalnya 20.000 ya. Syukur itu bicara kualitas. Di mana ketika kita lebih pandai bersyukur, kita bersyukur kepada Allah, maka kita tuh berharap Allah itu menambah kualitas kita dalam bersyukur, bukan menambah kuantitas saja. Ada orang, misalnya ya, punya penghasilan 20 juta, kemudian dapat gaji tambahan 100 juta, misalnya naik pangkat dan semacamnya, itu belum cukup membuat dia puas dan bersyukur. Tapi yang namanya orang yang Allah tambahkan anugerah untuk menambah kualitas syukurnya, itu sekarang danusan ya. Ini kerasa banget buat teman-teman yang bisnis ya. Kita bisnis, punya keuntungan hari ini 20.000, besok Allah tambahkan keuntungannya 25.000 aja. Bersyukurnya tuh Masya Allah. Dari hasil kerja keringat gitu ya, kerja keras, hari ini keuntungan 20.000, besok jadi 25.000, itu bisa menjadi syukur yang lebih. Nah, kalau dalam psikologi ada nama tekniknya gratitude journal. Nah, itu bisa ya teman searching. Gratitude journal. Jadi teman-teman tuh bicara seputar kualitas. Jangan sampai teman-teman bersyukur itu niatnya agar hanya Allah tambahkan kuantitasnya. Karena kuantitas tidak akan pernah membuat kita puas. Nah, apa yang perlu disyukuri selama kita sekarang single jomblo di sini? Yang pertama, syukurilah keadaan diri sendiri. Coba apa yang teman-teman punya sekarang, syukuri. Syukurilah teman-teman sedang dalam keadaan single dan merdeka. Itu perlu disyukuri loh. Karena ada orang di luar sana yang tujuan menikahnya salah, ketika menikah tidak merasa merdeka. Akhirnya apa yang dilakukan ketika menikah? Pergi ke lain jiwa, ke lain orang, kayak gitu ya. Habis menikah berantem terus pernikahannya dan semacamnya. Kenapa nggak bisa karena bisa mensyukuri itu.
Nih, anugerah ketika singlenya tidak bisa disyukuri, ketika menikahnya nggak bisa disyukuri. Syukurilah teman-teman sekarang punya keluarga. Kita ini suka lupa sekarang punya keluarga. Ngerasanya kita tuh baru berkeluarga ketika udah menikah. Enggak, kita sudah berkeluarga sejak sekarang. Syukurilah kita bisa menuntut ilmu bareng-bareng di sini. Syukuri bisa ikut kelas ahlan. Itu syukur, teman-teman. Nah, karena teman-teman di sini sudah mempelajari ya, mencoba mensyukuri anugerah yang teman-teman punya sekarang, ayo mari kita pelajari cara SpongeBob di sini mensyukuri apa yang dia punya. Nah, kalau teman-teman ingat ya episode SpongeBob ini gitu ya, SpongeBob itu kan jelek dan aku bangga gitu katanya ya. Di episode ketika dia merasa insecure gara-gara nafasnya yang jelek gitu ya. Apa kata SpongeBob ketika itu? Saya apa namanya? Saya jelek dan aku bangga kayak gitu kan ya. Nah, maka teman-teman di sini sebagai seorang single yuk belajar sejak sekarang untuk mensyukuri anugerah single dengan berkata, saya single dan saya bersyukur. Ya. Kenapa? Karena single itu gitu ya. Single itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Single dan menikah itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Ujian itu ada pada apa yang tidak kita miliki, teman-teman, bukan pada apa yang sudah kita miliki. Kita selalu meminta kepada Allah untuk mendapatkan ini itu, padahal ujian sebenarnya itu bukan pada apa yang belum kita punya, tapi pada apa yang sudah kita punya. Makanya lebih penting ketika teman-teman berdoa, ketika kita berdoa di sini lebih penting untuk bertanya. Misalnya kita berdoa hendak menikah dengan si Eta, hendak misalnya apa namanya lulus kuliah, hendak ini, hendak itu. Lebih penting bagi kita itu kepada kalau udah dapat anugerah itu, kita mau apa? Terus kalau udah nikah, udah Allah tuh kasih pernikahan, kita mau ngapain? Kalau udah Allah kasih udah lulus kuliah S1, terus kamu mau ngapain? Nah, mau ngapainnya ini lebih penting bahkan daripada apa yang pengen kita pinta. Oke, nah jadi sekarang teman-teman sudah siap ya untuk bersyukur lebih banyak dalam kondisi teman-teman sekarang. Baik yang single maupun yang sudah menikah, teman-teman itu harus lebih siap dan lebih giat untuk bersyukur. Nah, sekarang dari tadi kita bicara prolognya kok belum masuk ke langkah-langkah menuju pernikahannya. Nah, baru di sini kita bahas nih, bagaimana langkah strategis yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mau menikah. Kok bisa disebut langkah strategis? Ya, ini langkah strategis penting yang bisa membuat langkah menuju pernikahan teman-teman itu lebih taktis. Wah, apa tuh langkah strategisnya teman-teman? Hal sebelum masuk ke apa ya langkah strategisnya di sini, ada hal penting yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua seputar persiapan menuju pernikahan. Apa itu yang mau disampaikan? Yang pertama, bukan yang pertama ya, karena ini satu-satunya. Yang pertama dan yang akhir. Ketika kita mempersiapkan pernikahan, maka putuskanlah pernikahan itu dengan rasional, serasional mungkin. Kenapa serasional mungkin? Kenapa? Karena teman-teman sekarang akan berhadapan dengan life momen gitu ya, momen hidup yang ketika teman-teman putuskan saat ini, itu pengaruhnya berlangsung sampai akhir hayat teman-teman. Makanya pun kita sekarang sedang ada dalam region yang penuh dengan perasaan, di mana teman-teman dibutakan dan semacamnya dengan perasaan-perasaan itu, gitu ya. Kita semua kadang dibutakan dengan hal itu. Tapi saya mengajak teman-teman semua untuk ayo ajak otak kita tuh berpikir lebih jauh, gitu ya, lebih banyak dalam urusan besar ini. Nah, gimana tuh cara memikirkannya? Yang pertama, langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk menuju pernikahan secara strategis adalah yang pertama, kenali diri sendiri dengan lebih baik. Kenali diri sendiri dengan lebih baik. Kenapa perlu mengenali diri sendiri? Cobalah teman-teman ajak diri sendiri itu monolog gitu ya. Kenali diri sendiri lebih jauh. Apa kebutuhan teman-teman saat ini? Kemudian bagaimana karakter diri teman-teman? Apa perasaan yang teman-teman rasakan ketika berhadapan dengan hal ini dan hal itu? Wah, kalau misalnya ngebahas soal self discovery ini bakal panjang banget di satu sesi gitu ya. Tapi di sini kita bahas singkat aja apa aja sih yang perlu teman-teman pahami dalam mengenal diri sendiri. Coba kenali teman-teman ya, apa value yang teman-teman punya dalam hidup. Apa yang membuat teman-teman bersemangat dalam hidup. Apa yang teman-teman sukai, yang tidak teman-teman sukai, perasaan-perasaan yang muncul ketika berhadapan dengan hal ini dan hal itu, agar kita nih nggak bingung dengan respon diri sendiri ketika berhadapan dengan sesuatu. Nah, kenali diri sendiri, apa kebutuhan kita. Nah, yang kedua,
Coba teman-teman sekarang bikin tujuan keumatan teman-teman itu ngapain sih? Kalau bahasa Ustadz Elvandinya, mentor kami di Elite Circle, rencana kontribusi unggulan. Apa tujuan keumatan teman-teman? Baik untuk Islam maupun untuk bangsa Indonesia. Apa sih target yang ingin teman-teman raih di kemudian hari? Pengen jadi menteri pendidikan kah? Pengen misalnya mengentaskan kemiskinan di Indonesia kah gitu ya? Pengen misalnya bikin kelas, kalau ini kelas ahlan Ramadan ya, nanti mungkin pengen bikin apa ya, habis kelas ahlan, ilaliko gitu ya, sampai jumpa kembali dengan Ramadan gitu mungkin ada yang pengen bikin kelas seperti itu. Apa tujuan keumatan teman-teman? Nah, dari sini ketika teman-teman sudah punya tujuan keumatan dan teman-teman sudah mengenali diri sendiri dengan baik, wah pengen jadi presiden dan semacamnya, di sini teman-teman petakan kebutuhan teman-teman sebelum menikah apa. Oh, karakter saya seperti ini, maka kebutuhan saya adalah memerlukan orang yang kurang lebih seperti ini. Oh, keadaan ekonomi saya sekarang seperti ini, maka saya kebutuhannya adalah seperti ini. Oh, keadaanku seperti itu dan semacamnya dari gap yang teman-teman dapatkan tuh antara mengenali diri sendiri keadaan sekarang seperti apa, tujuan akhir teman-teman itu kemana, teman-teman petakan kebutuhannya. Apa yang teman-teman butuhkan sebenarnya dalam pernikahan? Pasangan yang seperti apa? Nah, ketika teman-teman tahu pasangan seperti apa yang teman-teman perlukan, baru disinilah mulai kita bikin talent scout-nya, kayak gitu ya. Baru teman-teman cari tahu siapa orang yang cocok untuk mengisi gap kosong antara keadaan sekarang dan cita-cita teman-teman di kemudian hari. Ini langkah strategisnya. Baru kemudian menikah. Nah, kalau misalnya bicara soal menikah secara strategis itu seperti ini. Jadi bukan bicara soal perasaan aja, tapi soal visi jangka panjang teman-teman itu akan seperti apa untuk umat dan untuk bangsa Indonesia. Kosong di bangsa Indonesia ingin teman-teman isi bersama pasangan. Oh, di Indonesia tidak ada peneliti vaksin, tidak ada yang namanya apa misalnya ya, tidak ada startup keren soal ini, soal itu, dan semacamnya. Nah, gap yang teman-teman punya itu jadi pertimbangan analisa teman-teman dalam menentukan siapa yang ingin teman-teman target. Kayak gitu. Nah, kenapa kok perlu rasional? Kenapa kok perlu yang namanya membuat seperti ini, planningnya, kayak gitu ya? Kenapa kok perlu misalnya seperti kata Rasulullah melihat agamanya, karakternya, dan semacamnya. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini merasa bahwa pernikahan itu hal yang simple, yang mana ya kalau misalnya pasangan kita belum oke-oke banget, nggak apa-apa lah. Nanti kan kita bisa belajar bareng. Biasanya kan kayak gitu ya. Ada ucapan-ucapan seperti itu misalnya. Percayalah teman-teman, 9 pasangan sudah saya golkan, yang namanya soal tarbiyah, pendidikan keluarga itu nggak sesimpel yang teman-teman kira. Kalau teman-teman masih lebih mengutamakan perasaan di sini, untuk misalnya menikahi seseorang, padahal mungkin karakternya agak bermasalah dan semacamnya, kemudian teman-teman mengakomodir ya, menganulir, istilahnya biarin lah ya kayak gitu gitu. Istilahnya apa sih bahasa Indonesianya kok saya bingung sendiri. Ya teman-teman akhirnya biarinlah kayak gitu juga gitu atau nanti bisa belajar bareng dan semacamnya. Percayalah bahwa mendidik manusia tidak sesimpel itu. Jalanin aja dulu. Oke, ya. Percayalah ya, mendidik manusia tidak sesimpel itu. Teman-teman misalnya sekarang berhadapan dengan calon pasangan, misalnya teman-teman ya menargetkan si Eta, tapi si Eta teh sholatnya katanya masih menanti-nanti kayak gitu dan semacamnya. Percayalah, membuat seseorang itu bisa sholat tepat waktu itu bukan hal yang mudah. Percayalah, mengubah orang yang dari yang awalnya merokok kemudian tidak merokok itu bukan hal yang sederhana. Percayalah, mendidik manusia itu bukan hal sederhana, intinya di sana. Jadi jangan menggampangkan urusan seperti ini. Mentang-mentang misalnya, oh si Eta mah ganteng, rupawan gitu ya, cantik, nggak apa-apa lah nikah, toh cantik juga bagus gitu ya. Nah, nanti urusan agama mah bisa belajar bareng dan semacamnya. Hati-hati. Yang punya hidayah itu bukan kita. Kok kita menggampangkan urusan seperti ini. Kayak gitu ya. Pun kalau misalnya teman-teman sudah menuju ke proses ini, kemudian berhadapan dengan orang-orang kok nggak ada yang sempurna, tapi minimalkanlah risiko ini, kayak gitu ya. Karena belajar itu perlu komitmen bersama. Kalau teman-teman nggak bisa bertemu dengan orang yang minimal punya attitude baik dan semacamnya, pastikanlah minimal dia punya semangat belajar yang tinggi. Nah, karena itu yang bisa bikin kita sebagai pasangan nanti di kemudian hari bisa
menjadi pasangan yang berkembang terus-menerus kayak gitu teman-teman. Nah, perbekalan dasarnya apa aja nih sekarang yang perlu kita miliki sebelum kita masuk ke dunia pernikahan? Yang pertama, ini mah di mana-mana dibahas ya. Jadi perbekalan dasar mah ini semua rata-rata dibahas dimanapun itu. Di sini asal mungkin cuma nge-review sedikit aja. Niat yang lurus dan tangguh. Kenapa kok yang pertama Asa kasih kata tangguh di sini? Kenapa? Karena niat lurus aja nggak cukup ternyata. Ini pengalaman Asa gitu ya. Ngelola 9 orang ini seperti ini. Perlu niat yang tangguh. Kenapa? Karena selama teman-teman berhadapan dengan proses pernikahan, ujiannya itu banyak ya. Bahkan teman-teman sebelum menikah aja ujiannya udah banyak. Nanti teman-teman di jalan, udah proses sama si A, di tengah jalan kok ada orang lain yang lebih daripada si Eta gitu ya, lebih gantengnya, lebih solehnya, dan semacamnya. Padahal teman-teman sedang proses, bubar jalan tuh prosesnya, padahal bulan depan menikah, kayak gitu harusnya ya, dan semacamnya. Perlu niat lurus dan tangguh. Nah, kemudian yang kedua, apa sih perbekalan yang kedua yang perlu dipersiapkan? Persiapan ilmiah. Ilmu, ini penting banget. Biasanya ini masalahnya kaum Adam di sini ya, soal ilmu, teman-teman. Dimanapun itu, Asa bisa pastikan kegiatan pranikah, kegiatan workshop apapun itu, lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Bisa dipastikan, risetnya hampir 100% Asa ikuti, kayak gitu ya. Nggak tahu yang sekarang lebih banyak cewek atau cowok ya, kayaknya cewek juga sih prediksi Asa gitu ya. Nah, ini bisa jadi gap yang besar ya, terutama buat kaum-kaum Adam di sini ya. Yang istri punya banyak ilmu seputar keluarga, yang suaminya nggak punya, akhirnya dinasihatin sama istri sedikit, kitanya baper kayak gitu ya. Karena kita nggak punya ilmunya. Nah, yang ketiga apa? Persiapannya ruhiyah. Persiapan ruhiyah kita menuju pernikahan. Ini mau udah paham semua. Yang keempat, jasmaniyah. Persiapan coba teman-teman sesekali medical check up mungkin, kemudian minum suplemen dan semacamnya kayak gitu ya. Yang kelima maliyah, nah ini yang jadi masalahnya para pria. Maaf di sini ya, dimanapun kejadiannya itu pasti sama, CV cewek lebih banyak masuk daripada CV cowok. Kenapa? Karena cowok-cowok ini pada galau persiapan maliyah. Makanya kalau teman-teman di sini mungkin ada yang ngelola SPN dan semacamnya, bikin SPN itu saran Asa dipisah antara cewek dan cowok. Kenapa? Karena kebutuhan cowok dan cewek berbeda dalam urusan pernikahan. Nah, ini jarang banget ada sekolah pranikah yang misah antara kebutuhan cowok dan cewek. Biasanya sama semua seragam, padahal nggak sama kebutuhannya. Buktinya CV cowok lebih sedikit daripada CV cewek gitu ya. Cowok tuh lebih banyak persiapannya, terutama dalam maliyah. Ini bikin galau banget asli ya. Jadi teman-teman di sini yang solehah-solehah, kalau udah ngode ke si soleh, nggak juga ditangkap dan semacamnya, bisa jadi dia dalam proses ya, dan memang para cowok perlu persiapan hal ini dengan baik. Jadi mohon untuk dimaklumi kayak gitu ya. Nah, disinilah teman-teman sesinya extra miles apa aja sih hal yang biasanya nggak begitu banyak dibahas dalam sekolah pranikah. Nah, mungkin beberapa udah mulai ngebahas ya kalau sekolah pranikah yang kekinian, alhamdulillah. Cuma yang lama-lama tuh biasanya belum banyak ngebahas ini kayak gitu ya. Yang pertama extra miles-nya adalah teman-teman pastikan nggak harus dipastikan ya, karena ini extra miles. Extra miles itu hal yang bisa teman-teman lakukan lebih daripada persiapan basic tadi. Yang pertama, teman-teman coba dong bikin grand design keluarga. Mau ngapain nih habis udah berkeluarga? Nah, biasanya ini ya teman-teman ketika misalnya kita nggak punya eh, visi gitu ya, nggak punya kejelasan terkait grand design keluarga itu seperti apa habis menikah ya udah ujung-ujungnya mah gitu ya, nikah teh kayak hidup sebelumnya, makan minum tidur kerja ya kayak keseharian biasanya lah kayak gitu. Tapi dengan grand design, dengan visi bersama dalam sebuah keluarga, harapannya kita bisa memperbesar potensi keberkahan dalam pernikahan. Berkah itu kan an-nama wa ziyadah, bertambah dan ruah. Habis menikah, semakin banyak keberkahannya, semakin banyak kebaikannya. Awalnya sendirian kebaikannya 10, habis menikah kebaikannya jadi 100. Yang kedua, jangan over ekspektasi. Baik ekspektasi yang baik maupun ekspektasi yang buruk. Nah, ini jadi masalah kekecewaan dari pasangan muda biasanya ya. Kok habis menikah begini, kok habis menikah begitu. Kenapa? Karena kita memang kebanyakan ekspektasi. Baik ekspektasinya itu yang baik-baik ya, terutama ya kalau kita merasa kecewa itu kan biasanya kita ekspektasinya tuh yang baik-baik. Kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi,
kecewa kayak gitu ya. Ada godaan untuk talak 3. Masya Allah, nggak nyampe segitunya juga gitu ya. Mulai ngomongin nih kejelekan-kejelekan suami istri dan semacamnya, dan lain-lainnya kayak gitu ya. Ada hal penting juga ya teman-teman ya, jangan berekspektasi buruk juga sebelum menikah. Coba teman-teman kembalikan lagi ketika pranikah ini ke tujuan pernikahannya. Sehingga teman-teman itu tidak berekspektasi buruk juga. Kadang itu kalau dalam kegiatan forum SPN ini ada orang-orang yang bertanya kayak gini misalnya, Ustadz, gimana nanti kalau suamiku gini gini gini? Gimana kalau nanti hartaku dipakai suami dan semacamnya? Nah, ekspektasi-ekspektasi atau misalnya pertanyaan negatif ya kita punya benar dalam pernikahan. Ketika sejak awal bersama dengan calon pasangan kita sudah punya tujuan yang benar dalam pernikahan. Segala macam bentuk contoh ekspektasi buruk dalam pernikahan itu bisa hilang ketika tujuannya lurus. Ekspektasi baik juga ketika nggak bertemu nanti ya, ketika udah menikah kok banyak yang bedanya, kok rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, itu bisa hilang semuanya ketika tujuannya itu sudah benar di awal. Tujuannya apa? Niat untuk ibadah. Sehingga setiap proses yang kita hadapi dalam perjalanan hidup berumah tangga itu bernilai ibadah. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan? Self-understanding. Self-understanding ya. Sampai bingung sendiri pemateri ini nyebutnya ya. Nah, apa nih goals-nya dari self-understanding ya ini? Goals-nya adalah mengenali diri sendiri dan menerima keadaan diri sendiri. Tahu self-worth kita. Dengan tahu self-worth kita, kita ini bisa lebih menerima diri sendiri dan menerima orang lain. Kalau udah menerima diri sendiri, menerima kekurangan, kelebihan orang lain lebih mudah. Biasanya kayak gitu. Ya, jadi ketika sudah mengenali diri sendiri, kemudian sudah memahami potensi diri seperti apa, sudah tadi bisa memetakan ya kebutuhan pernikahan seperti apa, bisa menerima diri sendiri. Nanti ketika sudah bertemu dengan pasangan, bismillah, bisa juga belajar untuk menerima keadaan pasangan. Kenapa? Karena kita sadar setiap orang itu berbeda. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, kita sadar kita ini punya potensi dan punya kekurangan. Begitu pula orang lain. Sehingga tidak ada lagi kata insecure. Kenapa? Semua orang punya potensi dan kekurangan masing-masing. Yang keempat apa persiapannya? Persiapan keempat adalah brandingnya. Apa itu brandingnya yang dimaksud? Jadilah teman-teman sebagai orang yang mudah untuk dikenali orang lain. Maksudnya gimana itu Kang Asa? Maksudnya teman-teman ya, kalau misalnya sekarang selama ini teman-teman bermedsos itu tujuannya hanya untuk ngeksis saja. Misalnya untuk post apa namanya poster acara, untuk ngepost apa namanya paid promote-nya himpunan dan semacamnya gitu ya. Cobalah teman-teman manfaatkan ya media sosial, blog dan semacamnya untuk membuat orang lain lebih mudah mengenali diri kita. Kadang dalam kompetisi itu yang bikin kita apa namanya ya selangkah lebih maju tuh di sini aja. Kita itu bisa lebih mudah dikenali sama orang lain. Apa nilai yang kita pegang sebagai pribadi? Apa aktivitas kita sehari-hari? Apa namanya ya hal yang menurut kita penting dan apa yang menurut kita tidak penting. Kemudian bagaimana apa namanya cita-cita kita di kemudian hari. Itu bisa kita lakukan dengan cara mengenalkan hal itu tadi ya, bisa dilakukan dengan cara maksimalkan media sosial, memaksimalkan semacamnya. Disinilah pentingnya personal branding sebelum menikah. Biar kita lebih mudah dikenali oleh orang lain. Nah, teman-teman, di ini tuh bicara seputar apa istilahnya ya? Pencitraan. Nah, kita pencitraan boleh ya Kang Asa ya. Pencitraan itu boleh. Selama pencitraan itu berbicara terkait hal yang jujur dari diri kita. Pencitraan itu bicara memang seputar diri kita, bukan bicara seputar apa namanya ya, diri fiktif dari diri kita. Diri fiktif dari diri kita. Bicara soal apa namanya kebohongan kayak gitu ya. Personal branding itu perlu dan apa namanya lebih mudah dikenal oleh orang lain. Teman-teman buat diri sendiri lebih dikenal tadi value-nya dan semacamnya gitu ya. Orang lain kesulitan untuk tahu kita itu siapa.
Simpelnya mah kayak gitu intinya mah ya. Nggak kesulitan mengenali ketika nanti misalnya lagi tukeran CV, orang tuanya si Eta juga nggak kesulitan buat tahu orangnya yang mana, dan semacamnya. Yuk, coba teman-teman jadi orang yang lebih mudah untuk dikenali. Manfaatkanlah itu media sosial, manfaatkanlah itu blog dan semacamnya, agar kita lebih mudah untuk dikenali. Nah, dan yang kelima, itu manajemen al-informasi ya. Apa poinnya di sini yang perlu kita tekankan? Dua. Yang pertama, aturlah arus informasi. Yang kedua, siasati informasinya. Gimana maksudnya siasati informasi? Karena dalam beberapa kasus nih, ketika misalnya kita ini sedang proses ta'aruf sama orang lain, sedang proses menuju pernikahan, kita itu bisa sukses, tingkat kesuksesannya itu bisa lebih tinggi ketika kita bisa mensiasati dan punya arus informasi yang benar. Contohnya kayak gini teman-teman, maksud dari informasi teh. Ada seseorang yang mau menikahi anak kedua dari 3 orang bersaudara. Ini kisah nyata, kayak gitu ya. Kemudian ketika kali pertama datang ke orang tuanya, nggak menerima kayak gitu ya. Wah, dia merasa gagal kayak gitu ya. Kemudian habis itu cobalah disarankan oleh saya kayak gitu ya. Coba deh lihat kenapa orang tuanya ini ngegolin kakaknya menikah. Nah, kayak gitu ya. Kenapa kakaknya bisa menikah dan orang tuanya merestui? Kenapa sama yang keduanya orang tuanya nggak merestui? Dia cari informasinya, tahu informasinya kenapa, kemudian dia coba untuk yang kedua kali ini datang ke rumahnya, berhasil. Kayak gitu. Kadang kita itu cuma kurang informasi lebih banyak aja dalam proses menuju pernikahan tadi. Kayak gitu. Nah, tapi yang kedua yang perlu di pahami juga di sini adalah kita perlu mengatur arus informasi yang masuk maupun yang keluar dari diri kita. Nah, ini penyakitnya para jomblo ya, penyakitnya manusia sebenarnya, karena manusia itu kalau punya informasi senang banget tuh menyampaikan informasi. Cobalah manage informasi dengan lebih baik. Maksudnya manage informasi dengan lebih baik itu kayak gimana? Yang pertama, jangan banyak cerita ke orang lain, please jangan banyak cerita. Ini jadi penyakit banget asli, terutama kalau pengalaman pribadi ya di sini ya, dan 9 orang yang sudah aku golkan di sini, terutama yang cewek. Jangan banyak cerita ke orang lain, terutama kecuali orang-orang yang benar-benar berpengaruh terhadap proses pernikahan itu. Nah, biasanya ini karena kita galau atau mungkin udah bangga gitu ya, wih ada yang datang ke rumah kayak gitu ya dan semacamnya, ini mulutnya rada gatel gitu ya buat cerita ke orang lain walaupun ngode sifatnya ya, akhirnya awalnya informasinya nggak nyebar kemana-mana, tiba-tiba kok pada tahu kayak gitu. Itu karena kita ini tidak cukup bijak dalam nge-manage informasi. Kita ini terlalu banyak cerita ke orang lain, cerita ke orang-orang yang nggak perlu. Nah, kemudian yang kedua, selain kita nggak banyak cerita ke orang lain, nah ini ya, bagus nih Ralf nih pertanyaannya. Jangan banyak dengerin cerita dari orang lain. Ini apa namanya, sekedar advice, nasihat aja dari Asa, kayak gitu ya. Bebas. Yang penting teman-teman siap dengan konsekuensinya. Poin yang terakhir nih ya, siap dengan konsekuensinya. Jadi jangan banyak dengarkan cerita dari orang lain. Karena kejadiannya bisa jadi kayak gini, teman-teman. Ketika kita terlalu banyak mendengarkan cerita dari orang lain. Misalnya, kita dengar cerita dari sahabat baik kita. Ini kisah nyata juga. Pengalaman dari orang lain ya. Dia dengerin cerita dari teman baiknya. Ternyata teman baiknya yang bercerita kepada dirinya, target orang yang sama. Wah, itu jadi perang batin tuh bagi dia gitu ya. Waduh, teman baik tuh ternyata ngejar orang yang sama, nggak enak nikung teman sendiri, akhirnya nggak jadi, dan semacamnya. Itu konsekuensi dari mendengarkan cerita orang lain. Ini pilihan bebas ya buat teman-teman semua. Teman-teman boleh mendengarkan cerita dari orang lain, boleh cerita ke orang lain, tapi teman-teman perlu siap dengan konsekuensi yang ada dari informasi yang nyebar dan masuk. Ada misalnya teman-teman misalnya cerita, ini kasus kisah nyata juga nih ya, kisah nyata juga. Misalnya kita cerita ke orang lain bahwa kita target si A kayak gitu ya. Kemudian si A tadi merasa tadi ya pengen ditikung, akhirnya dia buru-buru mempersiapkan dan datengin calonnya lebih dulu daripada kita dan semacamnya. Ada banyak hal teman-teman ya yang bisa terjadi ketika kita ini terlalu banyak
membeberkan informasi kepada orang lain, dan mendengarkan cerita dari orang lain. Termasuk buat para murabi di sini, buat teman-teman yang jadi pak comblang, jadi mak comblang, mohon jangan kode ke orang lain kalau sedang ada yang proses. Ini termasuk hal penting juga gitu ya. Intinya mah jangan ember kayak gitu. Nah, itu teman-teman mungkin ya terkait informasi. Ini penting juga dan krusial, dan ya, mungkin nggak terlalu banyak dimension juga ya dalam pranikah, tapi sangat penting kayak gitu. Nah, kemudian gimana teman-teman latihan kita menuju pernikahan? Emang bisa ya kita berlatih dulu nih sebelum masuk ke ranah pernikahan, sebelum masuk ke keluarga dan semacamnya. Oh, bisa banget teman-teman kita berlatih menuju pernikahan. Gimana tuh cara berlatihnya? Teman-teman, hingga saat ini kita teh sedang berlatih berkeluarga. Ini suka skip juga nih kita nih sekarang ya. Ngerasanya kita tuh berorganisasi itu tidak sedang mengasah kemampuan diri. Ngerasanya tuh kita sedang aktif di kepanitiaan itu tidak sedang mengasah emosional kita agar lebih matang dan semacamnya. Akhirnya proses berorganisasi, proses berkomunitas dan semacamnya tidak membuat kita lebih dewasa menuju proses pernikahan. Padahal ini hal penting. Kenapa? Salah satunya, suka nggak suka, aktivitas kita sekarang itu diamati dan dinilai oleh orang lain. Suka nggak suka? Ada orang misalnya di organisasinya dulu kok orangnya cuekan, apa namanya, diminta bantuan nggak mau dan semacamnya, itu tuh dinilai sama orang lain. Akhirnya orang lain misalnya tidak berminat sama dia dan semacamnya. Jadi gunakanlah apa yang sedang teman-teman lakukan sekarang ya, komunitas, berorganisasi, atau misalnya volunteer dimanapun itu sebagai latihan berkeluarga. Latihan berhadapan dengan komunikasi yang beda antara cowok dan cewek. Itu di organisasi sering banget miskomnya tuh antara cowok dan cewek. Nah, itu tuh dilatih kayak gitu ya. Karena ntar di dalam keluarga juga teman-teman akan berhadapan dengan tipe misalnya orang yang suka ngode dan tipe laki-laki yang rasional pisan kayak gitu ya dan semacamnya. Jadi fokus kayak gitu ya. Fokus ke jadi fokus sih. Lihat chat, sorry. Jadinya kita ini bisa lebih maksimalkan apa yang kita punya sekarang buat melatih kedewasaan kita di keluarga nanti. Kayak gitu ya. Jadi suka nggak suka kita tuh diamati loh sama orang lain, dijudge mungkin walaupun dia ngejudge-nya nggak secara lisan ya, ngomong langsung, tapi dia bikin apa namanya, orang lain tuh bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri dalam otaknya gitu terkait diri kita. Nah, makanya aktivitas kita ketika di organisasi, ketika dimanapun itu, gunakanlah untuk memaksimalkan eh, apa namanya, potensi kita untuk berkembang, mendewasa gitu ya. Kemudian untuk berhadapan dengan konflik yang banyak nanti ketika berkeluarga. Kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait menggenapkan ikhtiar. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah bersiap seperti tadi ya, mempersiapkan macam-macam, sudah apa namanya, berusaha dewasa, sudah berusaha untuk ngejar ini dan itu. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Apa yang perlu digenapkan ikhtiarnya? Ikhtiar yang perlu teman-teman lakukan untuk menggenapkan usaha-usaha tadi tinggal dua. Yang pertama, istikharah dan tawakal. Istikharah itu kayak gimana? Sholat, 2 rakaat, kemudian berdoa, selesai. Situ aja. Apakah teman-teman perlu kemudian menunggu mimpi? Kayak gitu ya. Apakah istikharah itu jawabannya mimpi? Enggak sama sekali. Siapa yang bilang kayak gitu? Oh, berarti kalau misalnya mimpiin si dia, tandanya si Eta adalah jodoh kita gitu ya. Nah, kalau mimpinya sama Kim Jong Un gimana gitu ya? Kalau mimpinya sama Donald Trump gimana? Kan tidak begitu, Ferguson, dunia bekerja gitu ya. Jadi istikharah itu jawabannya bukan mimpi, teman-teman ya. Istikharah itu jawabannya adalah kemantapan hati dalam memilih. Ketika misalnya kita sudah beristikharah, sudah berdoa, sudah sholat, gitu ya, sudah beristikharah, kemudian pilihan itu yang membuat teman-teman galau tadi sudah teman-teman pilih, pokoknya Bismillah sama si A, Bismillah sama si B, gitu ya. Yang teman-teman lakukan habis beristikharah adalah mantapkan hati untuk ambil pilihan itu, jalani, itu yang terbaik. Istikharah itu kayak gitu. Istikharah itu jawabannya bukan dari mimpi, bukan dari macam-macam, kemantapan kita melangkah di ketika kita sudah beristikharah
apa namanya, sholat tadi berdoa, pilih A, ambil jalani. Udah kayak gitu, istikharah itu simple. Insya Allah apa yang dipilih itu mengandung makna dari dalam doa istikharah. Doa istikharah itu kayak gimana bunyinya? Bunyinya tuh kayak gimana? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku ini memilih atas ilmumu, bukan ilmuku. Ilmu kita ini terbatas. Orang itu personal brandingnya bisa keren banget, bisa bagus banget kayak gitu dan semacamnya, tapi dia menyembunyikan banyak keburukan dia yang nggak kita ketahui. Makanya aku memilih dengan ilmumu karena aku nggak tahu apa yang disembunyikan orang lain. Kemudian astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qadratik. Dengan kuasamu, dengan kekuatanmu karena hambamu ini tuh lemah. Engkau tuh yang maha membolak-balikkan hati kayak gitu kan. Wa astaqdiruka bi qadratik wa astaqdiruka kok jadi lupa. Ummani astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal alim. Nah, dan kami ini meminta kepadamu dari yang banyak itu. Biar apa? Biar barokah. Kayak gitu. Istikharah tuh kayak gitu. Nah, ketika sudah beristikharah, sudah memantapkan langkah, maka yang terakhir tawakal itu cukup. Nah, udah jalani aja tawakal kepada Allah. Nah, ketika sudah bertawakal dan sudah beristikharah, kok tetap gagal? Kayak gitu, gimana dong? Apa yang harus aku lakukan? Kayak gitu ya. Nah, ini memang bagi siapa saja, kayak gitu ya, hal yang manusiawi ya. Walaupun kita sudah paham konsep rizki. Kita sudah paham bahwa pokoknya nikah kalau ditolak mah hal biasa, kayak gitu ya. Dalam kompetisi itu biasa menang dan kalah. Kita tuh udah paham teorinya, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan kondisi nyatanya gagal gitu ya, cuk, langsung sakit. Itu manusiawi, santai aja kayak gitu ya. Orang yang kenal pun merasakan juga ketika ditolak kayak gitu ya. Memang sakit gitu ya ditolak teh dan semacamnya. Gagal itu memang menyakitkan, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena gagal itu bukan berarti kita pecundang. Ini yang penting. Kita gagal itu bukan berarti kita tidak mulia. Kalau misalnya kita nggak berhasil sama si dia, bukan berarti kemudian hidup kita di kemudian hari itu akan buruk selamanya. Gagal itu adalah proses belajar. Dan kita menjadi orang yang sebenarnya tahu solusi ketika berhadapan dengan kegagalan itu kayak gimana sebenarnya. Karena kalau kita ketemu teman kita yang sedang gagal, sedang sedih, kita tuh tahu, kita tuh akan menyampaikan hal-hal ini kayak gitu ya. Bro, menang kalah itu biasa. Apalagi kemudian yang kedua yang biasanya kita ucapkan ke teman kita yang gagal, nggak apa-apa. Coba lihat proses, ya kita tuh udah tahu sebenarnya ya solusi dari kegalauan kita ketika menghadapi kegagalan. Cuma ya kita perlu diyakinkan lebih aja sebenarnya di sini ya. Yang ketiga apa biasanya? Nggak apa-apa, kamu sudah berusaha. Ini kan yang kita katakan kepada orang lain ketika berhadapan dengan kegagalan. Jadi nggak apa-apa teman-teman, proses itu yang teman-teman ambil. Ketika teman-teman misalnya mengejar si A, kemudian mengupgrade diri dari 6 ke 9 dan gagal, proses 6 ke 9-nya nggak hilang. Penambahan poin 3 poin itu nggak hilang. Makanya lihatlah proses itu dan coba evaluasi masing-masing, coba mungkin apa yang masih salah di dalam diriku gitu ya. Niatnya kah yang salah dan semacamnya. Bisa jadi ketika niatnya dibenerin, dikasih sama Allah sama yang lebih baik. Makanya perikata dari Ustaz Salim ini bagus banget ya. Bisa jadi sesuatu itu ditunda karena hendak diberikan dengan lebih baik, sesuatu itu ditahan untuk digantikan gimana ya kalimatnya ya, asal sampai lupa kayak gitu teman-teman ya. Nanti kita lihat aja di blognya Ustaz Salim Afila. Gak apa-apa, kita sudah berusaha. Nah, terakhir teman-teman, karena Asa udah terlalu banyak bicara di sini, kalau misalnya akhirnya di kemudian hari teman-teman ahlan semua di sini, rekan-rekan ahlan di Ramadan berikutnya masih sendiri, terus nggak masalah sebenarnya ya, nggak masalah kayak gitu. Jadi poin dari materi ini bukan ingin mengajak teman-teman tahun depan itu menikah segera, bukan. Tapi mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kapanpun nanti waktunya teman-teman tiba, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadinya kalau Ramadan tahun depan masih sendiri, emang kenapa? Nggak masalah kok kayak gitu ya. Jadilah jomblo merdeka yang berkualitas kayak gitu ya. Nah, sehingga teman-teman nanti di bulan Syawal, teman-teman bisa dengan bangga bilang kayak gini,
udah bikin quote panjang-panjang gitu ya, ada yang quote-nya kimia, ada yang quote-nya bila hati tak bisa ini dan tak bisa itu, ada yang berpantun macam-macam. Di akhirnya teman-teman bisa dengan bangga bilang dari saya dan keluarga. Kenapa? Karena teman-teman perlu ingat, teman-teman sekarang apa namanya ya, pun sekarang sedang menjomblo, tidak punya keluarga sendiri dalam artian belum menikah, sebenarnya kita sekarang sedang berkeluarga dan sudah berkeluarga. Kalau teman-teman sekarang belum apa namanya punya keluarga sendiri, maka maksimalkanlah keluarga yang ada sekarang. Baktinya sama orang tua seperti apa, sama adik kakak kayak gimana. Nah, karena sejak saat ini pun kita sudah berkeluarga. Begitu teman-teman ya. Ya, terakhir mungkin sebelum ditutup di sini Asa minta tolong ya, karena di sini prinsip ahlan ini MLM kebaikan ya. Biar teman-teman juga dapat pahala jariah di sini. Asa minta tolong ke teman-teman semua. Sebenarnya Asa tidak spesialis ngurusin urusan pernikahan dan keluarga di sini ya, lebih banyaknya soal self discovery. Jadi Asa pengen tahu di sini penilaian dari teman-teman semua. Teman-teman kalau mau slide materinya nanti bisa Asa kirim, caranya bit.ly Asa jadi pemateri, silahkan teman-teman klik evaluasi materi sore hari ini, kemudian pilih materinya pernikahan dan keluarga, nanti slide-nya Asa kirim ke email masing-masing 3 hari ke depan. Kayak gitu. Itu aja mungkin dari Asa ya sore hari ini. Semoga kegiatan sore hari ini bermanfaat dan bisa menemani kegiatan teman-teman semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC kece kita, Kang Haki. Oke, terima kasih banyak Kang Asa atas materi yang luar biasa ya teman-teman. Yang mungkin kalau teman-teman dapat materi kayak gini cuma di Farm Indonesia yang itu bayar ya, harus langganan gitu ya kan. Nah kalau di sini teman-teman bisa mendapatkannya gratis gitu. Oh Kang, kemudian sebelumnya boleh tadi lihat lagi link yang evaluasi tadi biar bisa dicatat kan yang materi. bit.ly Asa jadi pemateri. Oke, kecil semua ya kan? Iya. Nah, Oke. benar sekali Kang Haki. Oke, baik. Nah, berhubung kita masih ada waktu sekitar berapa menit ya? Kita lihat dulu ya. Oke, sekitar 15 menit ya. Nah, pada teman-teman mungkin yang mau... Oh ya, sebelumnya Kang, pertanyaannya satu-satu atau dikolektifkan atau gimana nih Kang? Dijawabnya nanti. Satu-satu aja. Satu Oke. pertanyaan, jawab satu pertanyaan, jawab. Oke. Oke, baik. Ini ada pertanyaan masuk sebelumnya nih, Kang Haki, ke saya langsung Oh lewat iya. direct message. Oh boleh, boleh Kang. Itu nama ID-nya Oke, hamba boleh ya. Allah bukan Kang? Aku bacain pertanyaannya dari Oke. Fulan di sini. Asik. Oke. Kalau ada yang yakin nikah, tapi itu teh mau dipoligami gitu akhwatnya. Wah, ini rada unik ya. Kalau ada yang yakin nikah, tapi akhwatnya mau dipoligami. Akhwatnya selalu yakin, tapi keluarganya ngelarang. Gimana ya? Padahal akhwatnya udah yakin. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya, Akang Fulan di sini, Barakallahu Fik. Jadi gimana ceritanya kalau ada yang yakin nikah dan mau dipoligami tapi orang tuanya melarang? Memang urusan pernikahan ini sebenarnya salah satu kunci pentingnya itu di komunikasi ya. Makanya hal krusial dalam SPN itu adalah soal komunikasi, terutama komunikasi antara kita dengan calon pasangan, dengan orang tua dan semacamnya, karena banyak banget masalah dalam urusan pernikah ini yang selesai ketika komunikasi kita benar. Termasuk dalam hal ini kayak gitu ya. Sama nanti aku contohin coba yang lainnya ya. Dalam hal ini juga termasuk salah satu hal yang pentingnya mungkin komunikasi ya kepada orang tua. Jadi gini, orang tua itu kewajiban kita sebagai anak adalah birrul walidain kepada orang tua, taat kepada orang tua dalam hal-hal yang hak kayak gitu ya. Karena ketaatan itu ada pada yang benar ya. La ta'ah fi maksiatillah innamat ta'ah fil ma'ruf. Taat itu ada pada ke kebenaran, kebaikan, bukan keburukan. Nah, ketika misalnya berhadapan dengan kasus seperti ini, kok orang tua melarang, hal yang pertama kali kita cari tahu di sini adalah alasan orang tua melarang. Jadi jangan terlanjur misalnya ya, apapun itu yang teman-teman hadapi di kemudian hari, entah ditolak, entah apapun itu, coba yang digali itu alasan yang pertama. Kenapa ditolak?
apa yang kurang dari diriku gitu misalnya ya. Kenapa kita itu nggak disetujui sama orang tua? Yang dicari tahu adalah alasannya dari orang tua. Termasuk dalam hal ini, kenapa kok orang tua melarang? Kita coba gali apa alasan orang tua melarang. Apakah misalnya orang tua melarangnya karena khawatir gitu misalnya ya. Khawatir apa dengan kebaikan kita dan semacamnya. Nah, nanti itu jadi titik masuk komunikasi kita kepada orang tua kayak gitu. Jangan khawatir dan semacamnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dicoba seperti itu tetap stuck dengan orang tua, maka saran saya sih bismillah ikuti perintah orang tua. Kayak gitu ya. Jadi karena itu juga bukan bagian dari apa namanya ya? eh, Istilahnya pelarangan itu tuh bukan keburukan juga insya Allah kayak gitu ya. Jadi bukan hal yang menjerumuskan kita pada hal yang haram dan semacamnya. Jadi damai sama orang tua itu insya Allah bisa bikin pernikahan juga lebih barokah ya di kemudian hari, direstui kayak gitu orang tua. Ini tetap punya peran penting orang tua dalam pernikahan kayak gitu. Ya, itu mungkin dari Kang seseorang. Iya. Oke. Ada Kalau pertanyaan kedua lagi nih dari Derek Risek ternyata. waduh banyak juga ya Kang. Oke, Bang, nggak dari Kang Hasan dulu. Saya Ya, juga udah banyak nih Kang. terima kasih. Pertanyaan yang kedua langsung aku bacakan aja di sini ya. Izin Oke. bertanya, kalau dari sisi laki-laki, grand design pernikahan yang dibicarakan sebelum pernikahan ini sebaiknya batasan-batasannya gimana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Seberapa jauh sih grand design yang perlu kita persiapkan dalam pernikahan? Sebenarnya grand design itu semakin apa ya? Detail semakin baik ya, semakin detail semakin baik, tapi ada tapinya di sini. Detail itu percuma kalau nggak terlaksana kayak gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah pelaksanaan dan penyesuaian. Ketika kita di sini sebagai laki-laki bikin grand design pendidikan buat keluarga dan semacam, entah kurikulum pendidikannya, entah ke depan bakal seperti apa, itu yang pertama yang penting adalah terlaksana, yang kedua yang penting adalah beradaptasi dengan kondisi saat itu kayak gitu. Karena planning seorang laki-laki sebelum menikah itu masih pakai otak dia aja gitu misalnya ya. Belum mempertimbangkan bagaimana kondisi istri dan semacamnya. Nah, ketika nanti sudah menikah, eh, tentu dan bisa dipastikan bahkan yang akan ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan kepentingan dari setiap pihak. Nah, jadi jangan sampai kita di sini jadi suami juga suami yang apa namanya ya, otoriter gitu ya, tidak demokratis kayak gitu. Jadi malah untuk mengakomodir kebutuhan dari dua orang kayak gitu untuk mempersiapkan grand design bersama. Jadi kalau sebelumnya bebas, nggak ada batasan tertentu, tapi at least ada gambaran keluarga ini mau dibawa kemana. Intinya di situ aja sih fungsi dari grand design keluarga. Semoga menjawab. Ada lagi nih Kang Haki lewat Oke. private juga. Mangga. Mangga Kang, mangga, mangga. Duluan Nggak aja apa-apa, Kang. nggak masalah. Sebenarnya saya senang gini malah ya diskusi banyak yang bertanya. Kang mau nanya 2 pertanyaan. Oke, silahkan. Yang pertama, sampai di titik mana kita dirasa cukup mengenali calon pasangan kita sebelum menikah. Yang kedua, sampai titik mana kita bisa mewajarkan pasangan kita, terutama pada kekurangannya. Oke, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, sejauh mana sih kita perlu mengenali karakternya atau orangnya gitu ya? Nah, kalau bicara sejauh mana, ini menurutku ya, karena kasus buat setiap orang itu bakal beda-beda banget. Jadi nggak ada jawaban yang apa namanya jawaban yang sapu jagat tuh nggak ada. Jadi yang penting di sini adalah teman-teman tahu kebutuhan teman-teman dalam pernikahan apa. Nah, dari kebutuhan dalam pernikahan itu teman-teman tahu seberapa jauh sebenarnya kita perlu mengenali dia. Kayak gitu. Misalnya apa sih menurut teman-teman yang penting bagi diri teman-teman? Misalnya yang penting bagi diri kita saat ini adalah suami kerjanya gaji berapa. Bisa jadi itu penting gitu ya, karena itu syarat dari orang tua bisa jadi. Kemudian tinggalnya di mana di kemudian hari dan semacam hal-hal yang penting bagi kita itu kita list dan itu jadi parameter seberapa jauh kita mengenal pasangan kita kayak gitu. Jadi akan berbeda hal-hal yang perlu dikenali seseorang. Asa nih perlu mengenali seseorang itu bakal beda sama Kang Haki di sini. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu bahkan kebutuhan kita itu apa, di sini mungkin pertanyaannya nyambungnya ke sana, maka gimana caranya nih Kang Asa? Caranya di sini adalah minimal hal-hal yang krusial dalam pernikahan itu teman-teman amankan.
Nah, gimana tuh hal-hal yang krusial? Yang pertama, soal misalnya ya, salah satu hal yang krusial terutama di Indonesia adalah misalnya soal pandangan agama. Karena beda nih antara misalnya pandangan orang NU misalnya sama Salafi beda gitu kan ya. Pandangan orang Tarbiyah sama orang apalagi ya lainnya beda. Itu satu hal yang penting kayak gitu ya. Jadi pandangan keagamaan kalau bisa cari yang minim minim risiko konflik. Nah, kemudian yang kedua dari segi attitude ya, karakter terutama. Karena karakter ini bentukan sejak kecil sampai gede. Yang berubahnya itu sulit. Nah, teman-teman tuh amankan ini hal yang kedua, attitude ini. Karena ini krusial, sulit banget diubah. Nah, kemudian kejujurannya, bagaimana tata keramanya, apapun itu, dicari tahu karakternya. Menurutku sih hal itu dua ya. Yang ketiga semangat belajar. Jadi coba gali semangat belajarnya sejauh mana si pasangan ini bisa punya semangat berkembang. Karena semangat berkembang ini bisa ngebantu kita kalau kita menghadapi kekurangan dia, dia bisa diajak ngejar apa kekurangan itu, memperbaiki kekurangan itu sejauh mana. Bisa diajak belajar sejauh mana, itu lewat semangat belajarnya sejauh mana. Itu menurut Asa mungkin tiga hal itu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, tadi yang kedua, di titik mana kita mewajarkan pasangan kita terutama pada kekurangannya. Selama hal-hal yang krusial itu teman-teman amankan, dari mulai agama tadi misalnya ya, kemudian yang kedua karakter, kemudian hal-hal yang pokoknya punya potensi konflik di kemudian hari gitu ya, itu teman-teman amankan, itu bisa kita wajarkan. Hal yang simple kayak misalnya oh ternyata si dia teh apa namanya pekerjaannya masih merangkak kayak gitu ya, masih bertahap nih dan semacamnya, itu hal-hal yang sangat bisa di-upgrade kayak gitu ya. Yang sangat bisa berubah gampang simpelnya ya. Nyari kerja lagi kayak kemudian kuliah lagi dan semacam itu sangat berubah, sangat gampang untuk diubah. Tapi hal-hal yang sulit diubah ini yang perlu kita pikirkan lebih matang lah intinya ya. Bukan berarti kemudian nggak boleh menerima ketika punya kekurangan attitude, tapi perlu dipertimbangkan dengan matang dan siap aja dengan konsekuensi yang kita ambil ketika kita menerima pilihan itu. Simpelnya kayak begitu. Oke, Kang Oke. Asa. Ini ada yang menarik juga nih. Oke, mangga Kang, masih ada ya Kang? Dari Teh Iil di sini. Gimana cara ngetes semangat belajar? Bagaimana, Kang? Oke. Ya, hatur nuhun, pertanyaan ini juga bagus ya. Jadi ngetes semangat belajar ini bisa lewat dua hal. Yang pertama, kita emang bikin komitmen di awal. Komitmen untuk belajar bareng-bareng bersama dengan si Eta, kayak gitu ya. Apa yang mau kita susun nih, belajarnya kayak gimana, mau ngubah apa, dan semacamnya. Nah, itu kita bisa bikin komitmen belajar bersama yang perlu agreement antara dua orang ini, kayak gitu simpelnya ya. Yakin nih, siap belajar bareng, siap. Nah, itu bisa menjadi panduan awal, pengaman awal semangat belajar di kemudian hari. Nah, yang kedua, gimana caranya untuk ngetes semangat belajar, itu bisa teman-teman pelajari lewat aktivitas dia dan dari review orang lain terhadap dia. Kayak gitu. Seberapa apa namanya ya? Besar perubahan hidup dia gitu ya. Dalam misalnya ngejar sesuatu, kemudian etos kerjanya dan semacamnya. Nah, itu tuh bisa mencirikan seberapa besar dia punya semangat belajar. Termasuk mungkin apakah dia udah mulai menggali ilmu soal keluarga sejak sebelum menikah, kemudian seberapa serius dia mengikuti majelis ilmu dan semacamnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi parameter seberapa jauh kita mengenali semangat belajar dari pasangan, calon pasangan. Kayak gitu. Semoga cukup menjawab ya, Teh Iil. Hatur nuhun. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Asa atas jawaban-jawaban yang Masya Allah banget ya, yang sangat apa ya menjawab langsung ke inti para pertanyaannya gitu ya. Ini agak unik ya, yang nanya banyaknya lewat private ya. Saya baru kali ini di Ahlan yang nanya lebih banyak lewat private dibandingin lewat chatnya gitu ya. Bahkan kemarin aja waktu sesi taruh lebih banyak nanya lewat chatnya dibandingin lewat private-nya gitu. Oke, berhubung katanya kakak saya cuma bisa sampai 17.20 ya Kak? Iya,
Masih ada waktu 20 menit lagi, 10 menit lagi. Sampai 17.30 maksimal. Oh, oke, sampai 17.30. Oke, deh, berarti masih ada 10 menit lagi ya. Nah, kepada teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan gitu? Masih adakah kira-kira mumpung Kang Asa Ada masih ada yang 10 japri menit? lagi ini, Kang Haki. Oke, mangga Kang. Oke, ya mau tanya dong kalau parameter siapnya laki-laki apa ya? Oke, terima kasih Fulan maupun Fulanah ini gitu ya. Ya, barakallahu fiik. Jadi gimana nih parameter siapnya laki-laki? Kalau misalnya kita bicara soal syariat, maka simpelnya sebenarnya parameter kesiapan itu kan dua ya. Persiapan apa namanya itu teh? Kok jadi skip namanya ya? Eh, Kalau misalnya persiapan laki-laki itu berarti ada dari mulai rohani gitu ya, kemudian dari apa namanya ilmiah gitu ya, keilmuannya, kemudian jasmaniyah. Jadi baah itu kan, nah baah tadi mau ngomong baah lupa. Baah itu kan parameternya kurang lebih tiga ini ya, termasuk kemaliyah juga yang keempat. Jadi coba teman-teman ukur aja di sini buat yang cowok-cowok apakah ngerasa udah siap menikah atau belum tuh lewat empat hal ini. Yang pertama dari segi keilmuan, sudah belajar cukup banyak belum soal pernikahan. Kemudian yang kedua, ya minimal ikut SPN tadi lah ya. Karena percayalah pelatihan pranikah dari Kemenag itu sangat singkat dan tidak begitu banyak faedahnya. Asli, terlalu singkat banget. Dulu aku ikutan itu cuma 1 jam dan itu cuma ngobrol aja sama petugas Kemenagnya kayak gitu. Kok Kemenag sih? Apa namanya? KUA. KUA, KUA, bukan Kemenag ya, kayak gitu teman-teman. Jadi perlu bekal lebih ya, jangan merasa cukup dari KUA. Ilmiah, kemudian ruhani. Ruhaninya tuh minimal teman-teman mungkin punya kedekatan apa namanya ya? Kedekatan spiritual ya dengan Allah lebih baik kayak gitu. Karena pernikahan ini kan yang namanya sesuatu itu yang berkah itu adalah yang bisa mendekatkan kita lebih jauh kepada Allah. Teman-teman beli HP baru misalnya ya, semakin bertakwa nggak dengan HP baru itu berarti itu berkah. Termasuk dalam pernikahan. Jadi dalam singlenya teman-teman, dalam pernikahannya teman-teman, itu pastikan apa yang teman-teman dapatkan nanti membuat teman-teman selangkah lebih dekat menuju Allah, lebih bertakwa. Itu ruhani. Kemudian yang ketiga, maliyah, itu minimal punya penghasilan, kayak gitu ya. Minimal punya pemasukan. Terkait jumlahnya berapa, itu bisa didiskusikan, bang istri nanti, calon istri gitu ya. Ini soal penghasilan kayak gimana, dia oke nggak dengan penghasilan kita yang sekarang segini, kayak gitu. Karena concern setiap orang dalam penghasilan juga beda-beda. Nah, kemudian yang terakhir tuh tadi jasmaniyah ya. Kalau untuk jasmani ini silahkan teman-teman ijazah dia cek aja gitu ya, cek medical check up dan semacamnya buat lihat seberapa baik keadaan fisik sekarang. Kalau misalnya belum cukup sehat, apa yang perlu ditambah dan semacamnya kayak gitu biar lebih aman ketika masuk ke dunia pernikahan. Oke, kemudian ada pertanyaan masuk lagi, mental juga, bener banget nih Kang Haki, itu masuk juga ke ruhiyah mungkin ya, mental juga, bener banget. Atur nuhun Kang Haki. Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya, parameter siapnya perempuan gimana Kang? Oke, sejujurnya, bukan sejujurnya ya, aku nggak bisa ngejawab ini dengan detail kenapa saya bukan cewek. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, khawatirnya kalau aku nyebut di sini justru membuat teman-teman punya standar buat yang cewek-cewek ya, padahal aku di sini tidak tahu sudut pandang cewek sebenarnya kayak gimana dalam apa namanya mempersiapkan pernikahan. Tapi secara garis besar sama aja kayak gitu ya, cuma beda porsinya aja mungkin ya. Beda porsinya aja. Kalau misalnya yang cowok mungkin perlu persiapan maliyah lebih karena ya mau nggak mau pernikahan itu perlu duit gitu ya, punya keluarga nanti juga perlu duit, nggak bisa kita dapat begitu saja gitu ya. Nah, kalau yang cewek persiapannya juga sama, keempat hal tadi. Nah, tinggal apa namanya diukur aja lewat 4 parameter tadi, kayak gitu sih. Jadi nggak jauh beda kok. Oke, masih ada Kang yang nge-PC? Sudah cukup habis. Oke. Oke, ini ada satu Ya, pertanyaan lagi nih Kang. Adakah kelas pranikah yang recommended? Dari sudah Kodri. nggak ada yang bertanya lagi, alhamdulillah. Oke, ini dari Kodri Maulana Sipahutar nih Kang. Adakah kelas pranikah yang recommended? Apa tuh Kang? Kira-kira Oh, SPN Salman mungkin ya? wah, ini
sesungguhnya diriku tidak bisa merekomendasikan sesuatu kelas yang bagus ataupun tidak ya, karena aku nggak ikutan kelasnya itu yang pertama, karena aku Hmm. udah ikutannya kelas yang lama tuh dulu di SPN Salman, kalau saya dulu di SPN Salman, sama ikut mentoring keluarganya seorang ustadz kayak gitu ya. Jadi emang ada private mentoring seputar fatherhood bersama ustadz kayak gitu. Nah, saya sih nyaranin teman-teman semua ambil aja SPN apapun kayak gitu ya. Kemudian kalau bisa perkaya wawasan teman-teman seputar pernikah itu lewat mentoring atau ngobrol personal mungkin ya sama teman-teman yang udah masuk ke dunia pernikahan dan semacamnya biar tahu sudut pandang lebih teknisnya, lebih detailnya terkait perjalanan menuju pernikahan. Terutama kalau yang cowok coba cari mungkin mentor cowok gitu, yang cewek mungkin cari mentor cewek. Karena rata-rata SPN ini umum kayak gitu ya materi yang dibahasnya. Cowok-cewek dipukul rata, padahal kebutuhan cowok dan cewek berbeda. Nah, paling kalaupun ada sesuatu yang perlu saya rekomendasikan ke teman-teman sebelum ditutup adalah milikilah support system bareng-bareng dengan orang lain ya, lingkaran teman-teman. Yang bisa fokusnya itu ke pengembangan diri kayak gitu ya, fokus ke bagaimana bisa upgrade diri menuju pernikahan, bukan fokus di kompor-kompornya dan bisa ngebantu kita ketika kita dalam keadaan yang jatuh ya dalam proses pernikahan tadi. Kayak gitu. Itu mungkin semoga menjawab ya Teh Kodri atau cowok? Kang Kodri, Akang ya, Kang. Kang Kodri Maulana Sipautar. Oke. Baik, terima kasih Kang Asa atas jawaban-jawabannya ya. Dari teman-teman masih ada lagi kan? Ada satu lagi nih dari Waduh, PM masuk juga. lagi. Terakhir mungkin ya Kang. Waktunya Boleh tinggal 3 menit terakhir. lagi. Kan satu lagi, ada tips yang bisa dilakukan untuk orang yang takut menikah. Nah, ketakutan menikah itu apakah normal atau tidak? Ya, barakallahu fiik. Hatur nuhun pertanyaannya. Nah, ini menarik. Jadi, hal yang perlu kita gali ketika kita misalnya mungkin merasa, ini nggak cuma ketakutan menikah ya, cuma misalnya ada lagi kasus orang lain tuh merasa belum perlu menikah, misalnya bahkan sampai usia 35 tahun ngerasa nggak perlu menikah dan semacamnya. Em, Hal yang bisa kita gali pertama kali dari seperti ini adalah coba gali dulu ketakutan kita tuh kenapa, ketakutan kita beralasan atau enggak. Ingat tadi kita tuh perlu rasional ya dalam melihat pernikahan ini. Yang ditakutkan itu apa? Apakah takutnya karena mungkin ya, kalau contoh yang beberapa kali saya temukan di lapangan sih, takut menikah karena keluarga di rumah itu nggak baik. Misalnya dia jadi penyintas broken home, jadi penyintas hal-hal lainnya, konflik di keluarga, dan itu membuat dia trauma untuk menikah, kayak gitu ya. Nggak mau, takut nanti ketika menikah, merasakan hal yang sama dengan yang terjadi di keluarga sendiri. Nah, jadi teman-teman coba cari tahu nih, apa namanya, masalah ketakutan ini dari mana kayak gitu ya. Nah, itu bisa mentoring tuh bersama 1% misalnya gitu kan. Nah, coba gali alasan dari ketakutannya itu kayak gimana. Yang kedua, kalau misalnya udah tahu alasannya, coba yang kedua di apa ya? Diilmui lagi soal pernikahan, terutama soal fungsi dan tujuan pernikahan. Kayak gitu. Karena beberapa orang misalnya ya memilih untuk tidak menikah, single gitu ya, atau ketika sudah menikah memilih tidak punya anak karena tujuan menikahnya pun belum lurus kayak gitu. Nah, tujuan menikah itu kan di sini untuk beribadah, untuk misalnya apa namanya eh, misalnya mengejar surga bersama kayak gitu ya lewat ibadah-ibadah yang banyak macamnya. Nah, ketika kita sudah punya tujuan yang benar tadi gitu ya, udah tahu nih alasan menikah seperti apa, itu bisa sedikit banyak gitu ya membantu kita nge-redirect gitu ya pikiran-pikiran dalam otak kita yang membuat kita tuh sungkan untuk menikah kayak gitu. Nah, jadi aku nggak